Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمن لا يبالي قلبه أخذ مال من أهل الحلال أو من الحرام رواه البخاري والنسائي. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai rasa kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita selaku hamba yang senantiasa berusaha memurnikan tauhid kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, yang luas, dan juga yang paling penting yang wajib kita syukuri adalah tentu saja nikmat Islam dan iman, sebuah nikmat yang tidak Allah berikan kecuali yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita berikan kepada Allah agar senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sebagai petunjuk kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, yang telah memberikan kita arah yang benar, cahaya keimanan sehingga kita bisa bertambut dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh pengikutnya yang beragama di atas sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Khatib juga berpesan untuk kita semua. Marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan ketakwaan yang sudah melekat mengikat dalam diri kita, karena itu adalah bagian terpenting sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang mukmin. Karena tanpa takwa sesungguhnya identitas saya sebagai seorang muslim itu terasa hampa. Karena takwa adalah identitas sebagai seorang mukmin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengistimewakan kita untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khotib ingin menyampaikan satu tema yang masih berkaitan dengan khutbah Jumat beberapa bulan yang lalu. Jadi berangkat dari ayat yang Khotib bacakan tadi dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, kata Allah menyeru kepada manusia, kulu mimma fil ardi thayyiban, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di bumi ini. Thayyiban, halalan thayyiban, yang baik-baik, yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah, cara-cara, strategi setan. Innahu lakum aduwwun mubin, maka sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah menggambarkan akan datang suatu masa di tengah manusia, satu zaman ini la yubalu manku, tidak peduli seseorang ma'akhadha mal minhu, dari mana dia mendapatkan harta, aminal halal aminal haram, apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal ataukah dia mendapatkannya dengan cara yang diharamkan. Ini adalah gambaran yang sudah Rasulullah prediksi bahwasanya akan ada satu masa di mana orang tidak peduli mendapatkan hartanya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Atau bahasa kita yang sering kita dengar di tengah-tengah, walaupun dalam bentuk gurauan, candaan, sering kita dengar, mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Sering kita mendengar gurauan seperti itu. Mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Jadi kalimat seperti ini nadanya hampir sama dengan hadis Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang sekarang ini Al-Fatih ingin menyampaikan tentang kaidah sedikit saja. Beberapa kaidah tentang halal haram. Halal haram ini penting bagi kita untuk kita pahami, kita pelajari dan kita amalkan sebagai seorang mukmin. Inilah yang membedakan antara seorang mukmin atau orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Dalam konsep orang yang tidak beragama Islam, dia keterikatan kepada hal haram itu tidak banyak, miskin dari aturan halal haram. Tetapi umat Islam atau Islam itu sendiri, seluruh sendi-sendi kehidupan kita itu terikat dengan aturan yang namanya halal haram, terikat dengan aturan yang namanya halal haram. Dalam jual beli kita terikat dengan aturan halal haram. Mana jual beli yang diharamkan, mana jual beli yang diharamkan, apa yang dijual dan bagaimana cara menjual. Di dalam pernikahan seperti itu juga. Di dalam beribadah ada juga terikat aturan halal haram. Mana ibadah yang diharamkan, mana ibadah yang diharamkan. Dalam akidah begitu juga. Bagaimana kita berakidah, mana yang akidah yang diharamkan dan mana akidah yang wajib kita tegakkan. Akidah yang diharamkan adalah ketika akidah tidak bercampur dengan kepercayaan lain atau keyakinan agama lain. Jadi seluruh seluruh kehidupan kita terikat dengan aturan-aturan halal haram. Tatkala Allah menerapkan aturan halal haram ini bukan berarti Allah mengekang kebebasan kita, mengekang hak-hak kita sebagai manusia yang bebas, tidak. Tetapi ini adalah demi menjaga dan mewujudkan maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Hifdzuddin menjaga agama, hifdzul akal menjaga atau memelihara akal, hifdzul nasl menjaga keturunan, hifdzul mal menjaga harta, kemudian hifdzuddin menjaga agama. Kemudian ada satu lagi tambahan, kalau dalam kitab Maqasidus Syariah Syekh Al-Qudawi ada tambahan maqasidus hifdzul namanya menjaga kehormatan. Jadi jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Dari konsep aturan halal ini sangat dominan bagi kita seorang muslim, dan inilah yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan, sehingga kita tidak keluar dari rambu-rambu larangan Allah Subhanahu wa taala atau kaidah-kaidah syariat.
kita tidak akan larang apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, kita tidak peduli apakah halal atau haram. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat Al-Fatih ingin menyampaikan sedikit saja dan cukup dengan definisi dan beberapa contoh saja. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah Al-Quran yang pertama yaitu al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asal sesuatu adalah dibolehkan, atau dalam istilahnya dalam kaidah muamalah al-aslu fil muamalah ibahah. Hukum asal bermuamalah berinteraksi adalah boleh. Hatta yang dalil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sama dengan kaidah tradisi atau adat. Al-asl fil adat ibahah hatta suarifuha. Jadi hukum adat tradisi itu dibolehkan sampai datang perubahan atau sesuatu yang berubah kebolehan. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah dibolehkan atau halal. Jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pada hakikatnya ketika Allah menciptakan seluruh alam ini, itu disediakan atau disiapkan untuk manusia. Hukumnya adalah boleh asalnya. Semua itu disediakan untuk manusia. Ketika Allah menciptakan bumi, langit, termasuk hewan-hewan yang hidup di atas bumi, awalnya adalah dibolehkan dan untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini adalah landasan tulis dari Al-Qur'an. Dialah yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian semua, kata Allah. Termasuk binatang-binatang yang diharamkan seperti babi, anjing dan lain sebagainya yang diharamkan dalam Islam, itu pada awalnya adalah dibolehkan. Pada awalnya asalnya adalah dibolehkan. Sampai ketika datang perintah Allah mengharamkannya, hurimat alaikum maitatan wa damu wa lahmul khinzir. Ketika datang dalil haram dari Allah Subhanahu wa taala, maka status kebolehan babi misalnya yang sebutkan tadi, B2 tadi, yang haram tadi, apa yang dikatakan boleh tadi, datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maka status bolehnya tadi berubah menjadi haram. Hatta yang umat dari anak haram. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selain binatang. Selain binatang ada dua yang namanya misalnya pendapatan kita. Ya, pendapatan kita. Pendapatan itu namanya halal, boleh. Jadi mengulang sedikit teman. Jadi haram itu ada dua. Haram zatiyah dan haram sababiyah. Haram zatiyah itu memang haram zatnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti B2 tadi atau babi tadi. Zat sudah jelas haram seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada haram sababiyah yang pada awalnya itu adalah halal. Sebenarnya itu adalah halal. Sesuatu yang halal cuma bisa berubah menjadi status haram ketika caranya itu, cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti uang. Uang itu adalah halal. Uang itu adalah sesuatu kebutuhan kita. Siapa yang mengingkari, menafikan bahwasanya kita tidak butuh uang? Tidak ada yang mengingkari. Jadi uang itu adalah halal. Tetapi tatkala mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak disyariatkan Islam, maka status kebolehan tadi menjadi haram. Menjadi haram itu yang dikatakan haram sababiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Bil batil. Bukan sababiyah, dengan sebab mendapatkannya dengan cara yang batil. Maka uang yang didapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tadinya halal menjadi haram. Jadi zaman mati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah pertama, al-aslu fil asya'i ibahah. Asal sesuatu adalah dibolehkan hatta yatumat dalil ala tahrimiha. Ala tahrimiha atau ala tahrim. Kalau pakai alif lam pakai ala tahrim. Tapi kalau alif lam hilangkan ala tahrimiha. Zaman dimana mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua adalah
tahlilu haqqallah wahdahu, mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang sudah jelas keharamannya, itu maka wajib kita taati dan kita turuti bahwasanya itu adalah haram hukumnya. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya itu adalah hukumnya haram, maka wajib kita katakan itu adalah haram. Khamar itu adalah haram. Kemudian perzinahan itu adalah haram, perjudian itu adalah haram. Tatkala Allah sudah mengatakan itu haram, maka itu adalah haram. Jangan pula kita katakan halal dengan berbagai dalil. Misalnya bagi tadi sudah jelas keharamannya, lalu dengan alasan sudah ada kemajuan teknologi, lalu segala hal-hal yang buruk di dalam babi, jadi kita warisnya sudah hilang karena kemajuan teknologi, status hukumnya menjadi halal. Tidak, tetap itu adalah haram. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Karena inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi seperti itu dahulu, suka sekali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan ini sudah banyak terjadi di tengah masyarakat zaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu-waktu tertentu misalnya tanpa sadar. Dan di waktu-waktu tertentu tanpa sadar kita terkadang mengharamkan sesuatu yang halal. Di masa Ramadan misalnya, di masa Ramadan sering ada beberapa kelompok orang yang mengadakan suluk. Suluk ini bagus dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sayang terkadang caranya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan diri untuk makan makanan yang bernyawa, seperti makan ikan, makan daging, makan hewan burung dan lain sebagainya. Jadi mengharamkan diri dalam rangka untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan yang halal itu adalah termasuk mengharamkan yang halal. Dan ini adalah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, karena hak Allah adalah yang mengharamkan dan yang halal. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tahrimu yatba'ul khubusa wal dhar. Jadi haramnya sesuatu itu karena bisa jadi karena sesuatu yang buruk, karena sesuatu yang buruk dan berbahaya. Karena sesuatu yang buruk dan berbahaya. Contoh konkretnya adalah misalnya, maaf jamaah Allah Subhanahu wa taala, rokok. Rokok, ulama sebagian besar itu sudah mengharamkan rokok. Walaupun secara jelas, secara sahih tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya itu ada diharamkan dengan sebab ada dampak negatif yang sangat besar terhadap pada rokok. Merusak kesehatan sendiri, merusak kesehatan orang lain, kemudian dari segi ekonomi juga bisa merusak perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Artinya dampaknya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga sebagian ulama mengharamkan rokok karena dampak buruknya tadi. Ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Karena pada hakikatnya merokok itu adalah merusak, membunuh diri kita sendiri secara perlahan. Dan Nabi ini katakan, la tulqu aydakum ila tahluka, dan janganlah kalian jatuhkan diri dalam diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian ada lagi dalil dari kaidah usul fikih yang menyebabkan jatuhnya hukum keharaman. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah berikutnya adalah secara singkat, at-tahayyul haram. Mensiasati sesuatu yang haram adalah hukumnya haram. Jadi mensiasati sesuatu yang haram hukumnya adalah haram. Ini jamaah perhatikan, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, kita tahu
Rishwah itu hukumnya haram. Suap menyuap itu hukumnya haram. Lalu kita akan ada ambisi sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, kita memberi kepada seseorang atas nama sedekah, atas nama sedekah atau uang lelah. Tetapi tujuan akhirnya adalah ingin sesuatu dari orang tersebut yang kita beri dengan nama rishwah tadi, maka itu adalah hukumnya haram. Itu adalah hukumnya haram. Walaupun sekarang ada informasi, benar atau tidak, bahwasanya negara sudah membolehkan politik money atau money politik uang. Negara membolehkan katanya, membolehkan politik uang atau money politik. Di dalam Islam tetap statusnya haram. Walaupun telah disesati bahwasanya itu dilindungi oleh undang-undang atau negara, tetap saja di dalam prinsip syariat haram, tetap haram, tidak boleh. Jadi at-tahayyul, mensiasati sesuatu yang haram itu adalah hukumnya haram. Atau sesuatu kita tidak adil dalam bekerja, mensiasati angka, mensiasati data, mensiasati laporan palsu, kita siasati sedemikian rupa, kita olah angka atau data dan lain sebagainya supaya terlihat benar, padahal itu tidak benar. Masa itu adalah termasuk hukumnya adalah haram. At-tahayyul haram haram. Maka mensiasati sesuatu yang haram itu adalah hukumnya haram. Jangan dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-niyatul hasanah la tubalul haram. Niat yang baik tidak bisa merubah status yang haram menjadi halal. Ya, niat yang baik, status yang haram, status yang haram tidak berubah karena niat yang baik. Jadi sesuatu yang haram dengan sebab niat yang baik itu tidak bisa berubah menjadi halal. Maksudnya mungkin jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang, hasil rentenir, hasil riba atau dari hasil yang tidak sesuai dengan sebesar saja, hasil mencuri, hasil korup atau hasil apa saja, hasil menipu dan lain sebagainya. Lalu kita ingin mensucikan harta kita, jangan bersedekah dengan zakat, bersedekah untuk masjid misalnya, bersedekah untuk memberi anak yatim, janda-janda miskin dan sebagainya, dalam rangka untuk menghalalkan harta kita, maka itu tidak bisa berubah status keharaman harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat tadi. Berapapun yang kita sumbangkan, berapa banyak yang kita sumbangkan, kalau uang itu haram dan tujuannya sebagai kebaikan dengan niat untuk mensucikan harta kita, maka tetap harta itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menerima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah baik dan tidak mau menerima yang baik-baik. Kalau di Jakarta dulu ada, tidak jauh dari rumah kami, sekitar dari Sedekrasi itu adanya keramat tunggal, sekarang sudah dibongkar. Itu ada masjid cantik sekali, megah, cantik, zamannya sudah banyak. Tetapi masjid itu dahulu donatur terbesarnya adalah wanita-wanita nakal. Wanita-wanita nakal. Sebagian donasinya itu adalah wanita. Bahkan setiap minggu rutin itu ada donatur tetap untuk masjid tersebut. Katanya untuk mensucikan harta dia dari perbuatan maksiat dia, menjual diri. Maka apakah dengan cara sedekah untuk masjid tersebut perbuatannya menjadi halal? Tidak halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi normalisasi sampai sekarang ini sudah ada upaya seperti itu. Zaman Allah Subhanahu wa taala normalisasi kemaksiatan dengan nama asasi manusia, kebebasan dan lain sebagainya. LGBT ingin dibebaskan, prostitusi dianggap sebagai pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka agar bisa diterima oleh negara dan oleh agama bahwasanya itu dibolehkan. Tapi jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, sekali haram adalah tetap haram di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala walaupun niat yang baik. Sebagaimana kaidah tadi, an-niyatul hasanah la tubayil haram. Niat yang baik itu tidak bisa berubah harta yang haram berubah menjadi halal. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah
peringatan Rasulullah SAW. Al-halal bayi, al-haram bayi, wa bainahuma mustasybihat. Kata Rasulullah, yang haram itu jelas, kemudian yang halal itu juga jelas. Dan di antara keduanya itu ada mutasyabihat. Ayat ada mutasyabihat, ada yang syubhat. Jadi bila seseorang masuk dalam perkara syubhat, maka dia masuk dalam perkara yang diharamkan. Bila dia meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah meninggalkan. Jadi jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah marilah kita hindari perkara-perkara, jangankan yang diharamkan. Yang syubhat saja kalau bisa kita tinggalkan. Kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu memperhatikan dari mana kita dapatkan dan apa yang kita kerjakan. Apakah perbuatan kita yang diharamkan dan apakah yang kita dapatkan itu juga sesuatu yang haram. Ini perlu menjadi perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa sebagaimana dikatakan atau digambarkan oleh para ulama hadis, bahwasanya takwa itu bukan semata-mata kita berpuasa siang hari, bukan juga semata-mata kita tahajud di malam hari ataupun keduanya, tetapi yang takwa itu adalah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil jabbar alladzi wa'ala jannata lil abrar allati tajri tahtiha al-anhar. ووعنا بحمل الرجال الذي بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار. اللهم صل على نور الانوار سر الاسرار حياة الاولياء ومفتاح الباب اليسر محمد المختار واله الاظهر واصحابه الاخيار ومن تبعهم من ذوي القرب والابصار على مدى الظهور والاعصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.